Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Diaksa dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan membacakan sebuah teks ceramah yang berjudul Jadilah seorang yang selalu berprasangka baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita hadiratkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat diberikan kesehatan dan panjang umur sehingga dapat menjalankan aktivitas seperti biasa. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberi kabar gembira, peringatan serta menyerukan agama Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Bapak Muhammad Ridwan SPD selaku guru Bahasa Indonesia kelas 11 IPS 1 dan teman-teman sekalian yang menyaksikan video ini, izinkan saya memberikan sedikit ceramah yang bertema tentang prasangka. Teman-teman sekalian, Allah telah menjadikan kita manusia berbeda dengan makhluk lainnya karena memiliki akal dan pikiran. Dari sinilah kita dapat mengetahui dan menilai apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Lalu kemudian mengira-ngira sesuatu terjadi, padahal suatu hal tersebut belum menjadi suatu kenyataan. Hal ini yang disebut prasangka. Apakah teman-teman sekalian sudah tahu bahwa prasangka dibagi menjadi dua? Betul, prasangka dibagi menjadi prasangka baik dan prasangka buruk. Beruntunglah kita semua karena Islam pun mengajarkan tentang mengelola prasangka yang disesuaikan dengan berbagai keadaan tertentu. Dalam hal ini terdapat prasangka yang harus diutamakan dalam setiap kejadian pertama yaitu prasangka baik. Dalam cerita zaman dahulu terdapat sahabat Rasulullah yang sudah diketahui bahwa akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian sahabat Rasul yang lain penasaran, kepo, apa sih yang menyebabkan si fulan masuk surga? Karena pada masa tersebut semua umat Islam berlomba-lomba untuk beribadah dan melakukan kebaikan untuk mencapai surganya. Kemudian menginaplah sahabat Rasul tersebut selama 3 hari. Ternyata si fulan menjalankan ibadah seperti yang dia lakukan, seperti sholat tahajud, sholat duha, mengaji, bersedekah, dan lain sebagainya. Namun tahukah teman-teman sekalian, yang membuat si fulan berbeda adalah selalu berprasangka baik kepada semua orang. Dia selalu memaafkan dan menghilangkan rasa dengki yang muncul sendirinya pada diri. Karena pada dasarnya perasaan tersebut merupakan sifat dasar dari manusia. Tergantung bagaimana cara manusia tersebut dalam mengatasinya. Ternyata berprasangka baik dapat menjamin manusia masuk surga. Meskipun terlihat sepele, pasti banyak sekali di antara teman sekalian yang sulit menghadapinya. Berprasangka baik harus selalu ditanamkan pada diri kita sebagai salah satu penyemangat diri dalam memperjuangkan kehidupan. Selain itu, berprasangka baik kepada orang lain juga dapat menghasilkan berbagai kebaikan yang muncul pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menyampaikan bahwa Allah bergantung pada hambanya. Ketika selalu berprasangka baik, maka kita akan selalu diberi kebaikan. Kedua adalah prasangka buruk. Sebagian besar orang tentu memiliki prasangka buruk dalam beberapa kondisi. Sayangnya, prasangka buruk ini
akan menyebabkan perbuatan tercela yang lainnya. Diawali dari prasangka buruk, kemudian mencela, lalu mencari kesalahan-kesalahan orang lain, dan pada akhirnya menghakimi orang tersebut sehingga dapat memberikan kerugian besar bagi orang yang diberi prasangka buruk. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 yang memiliki artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka buruk atau kecurigaan, karena sebagian besar dari prasangka buruk itu dosa, dan janganlah sebagian kalian mencari-cari keburukan orang dan menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentulah kalian merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Dari kedua prasangka tersebut, alangkah baiknya untuk mengetahui kadar emosional diri agar tidak terlalu hanyut dalam prasangka yang buruk. Setiap hal yang berlebihan maka akan mengakibatkan keburukan. Hal ini berlaku untuk semua hal, sehingga kebijaksanaan diri kitalah yang nantinya akan menentukan respon yang akan kita keluarkan. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, muhasabah diri sangatlah penting. Tengok diri kita sebelum melihat kesalahan orang lain. Yakinlah bahwa diri sendiri belum tentu baik, sehingga tidak perlu memikirkan prasangka buruk terhadap orang lain. Kurang lebih seperti itulah gambaran tentang prasangka baik yang secara dominan harus dimiliki oleh umat muslim. Jika terdapat kesalahan kata maupun penyampaian yang kurang jelas, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih sudah diberi kesempatan untuk berceramah pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.